Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Maya Aulia, NIM A0324009, kelas Agroekoteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyuluhan pertanian dan inovasi apa yang digunakan di dalamnya. Baik, langsung saja. Apa sih itu penyuluhan pertanian? Penyuluhan pertanian adalah upaya sistematis untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam rangka meningkatkan hasil usaha serta kualitas hidup mereka. Ini bukan sekedar transfer informasi, melainkan sebuah proses pendidikan non-formal yang berkelanjutan dan partisipatif. Tujuan penyuluhan pertanian adalah menghasilkan sumber daya manusia atau SDM, pembangunan pertanian yang kompeten, dan mencakup beberapa aspek, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Petani diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai ilmu teknis pertanian, pengelolaan lahan, dan ekonomi pertanian, serta meningkatkan kecakapan dan keterampilan teknis mereka. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keuntungan usaha tani. Dengan penerapan inovasi dan teknologi yang direkomendasikan, petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka. Yang ketiga, perbaikan kesejahteraan hidup. Melalui peningkatan pendapatan dan kualitas usaha, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi petani dan keluarganya. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan. Penyuluhan juga mendorong kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pertanian. Yang kelima, kemandirian petani. Mendorong petani untuk mampu menolong dirinya sendiri dan tidak selalu bergantung pada pihak lain. Prinsip penyuluhan pertanian. Yang pertama, partisipatif, yaitu melibatkan secara aktif petani dan pelaku usaha mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program penyuluhan. Yang kedua, ada minat dan kebutuhan. Kegiatan penyuluhan harus didasarkan pada kebutuhan dan minat petani sebagai sasaran penyuluhan, yang bisa berbeda-beda antara individu atau wilayah. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Penyuluhan baru luas dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi, baik teknologi, pasar, maupun lingkungan. Yang keempat, kerjasama. Membangun kerjasama erat antara penyuluh, peneliti, lembaga terkait, dan terutama antar sesama petani. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Proses penyuluh harus tetap dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Yang keenam, demokratis. Penyuluh tidak memaksakan kehendak, melainkan melayani petani sebagai teman, pemberi saran, dinamisator, organisator, dan pelatih. Selanjutnya, peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian memiliki peran krusial sebagai agen perubahan di lapangan. Dan peran-peran tersebut antara lain: yang pertama, edukator atau pendidik, membimbing proses belajar petani untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat. Yang kedua, ada motivator, mendorong petani untuk tahu, mau, dan mampu menerapkan informasi inovasi yang dianjurkan. Yang ketiga, fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana pertanian serta memberikan informasi terkait inovasi baru terhadap petani. Yang keempat, inovator, menyampaikan informasi seluas-luasnya berupa ide dan inovasi penerapan teknologi baru di bidang pertanian. Yang kelima, dinamisator dan organisator, yaitu menggerakkan dan membantu petani dalam membentuk serta mengelola kelompok tani. Yang keenam, peneliti atau dalam skala tertentu, mencari dan mengadaptasi teknologi
pertanian yang sesuai untuk pengembangan usaha tani. Selanjutnya ada metode penyuluhan pertanian. Metode ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, metode perorangan atau individu. Poin pertama yaitu kunjungan rumah atau usaha tani. Pendekatan personal untuk diskusi langsung dan pemecahan masalah spesifik petani. Poin kedua, korespondensi atau penyampaian informasi melalui surat atau media tertulis lainnya. Poin ketiga, konsultasi langsung. Petani datang ke kantor penyuluh untuk mendapatkan saran. Yang kedua, ada metode kelompok. Poin pertama, demonstrasi atau demplot, peragaan langsung aplikasi teknologi atau praktik baru di lahan pertani. Memungkinkan petani melihat dan belajar langsung. Poin kedua, kursus tani. Latihan formal yang terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Poin ketiga, temu wicara. Diskusi interaktif antara penyuluh dan kelompok tani untuk bertukar informasi dan pengalaman. Poin keempat, studi banding. Kunjungan ke lokasi petani atau kelompok tani yang berhasil mempelajari praktik terbaik. Yang kelima, pertemuan kelompok tani. Rapat rutin kelompok tani yang dimanfaatkan untuk penyampaian informasi dan diskusi. Metode ketiga ada metode massal. Yang pertama, siaran pedesaan, radio atau televisi. Penyampaian informasi melalui media massa yang menjangkauan banyak petani. Poin kedua, pameran pertanian. Mengadakan atau berpartisipasi dalam pameran untuk mengenalkan inovasi dan teknologi. Poin ketiga, media cetak seperti leaflet, poster, buletin yang menyebarkan informasi melalui materi cetak. Poin keempat, ada website atau media sosial. Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau petani secara luas. Baik, materi selanjutnya, apa sih itu inovasi pertanian? Inovasi pertanian adalah upaya untuk memperkenalkan produk, proses, atau cara organisasi baru atau yang sudah ada ke dalam praktik pertanian guna meningkatkan efektivitas, daya saing, ketahanan terhadap guncangan, misalnya perubahan iklim atau keberlanjutan lingkungan. Inovasi ini tidak hanya terbatas pada teknologi tinggi seperti drone atau bioteknologi, tetapi juga mencakup praktik-praktik baru, pendekatan sosial, hingga perubahan kelembagaan. Tujuan utama inovasi pertanian secara umum, yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menghasilkan lebih banyak produk pertanian dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, memastikan produk pangan yang dihasilkan lebih baik dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan, mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan untuk menjaga kesehatan tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan peluang ekonomi baru, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan petani. Yang kelima, meningkatkan ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil untuk mempopulasi yang terus bertambah. Yang keenam, beradaptasi dengan pengaruh iklim, mengembangkan solusi untuk menghadapi tantangan seperti kekeringan, banjir, atau suhu ekstrim. Contoh inovasi pertanian. Yang pertama, teknologi pertanian modern, yaitu pertanian presisi atau precision agriculture. Penggunaan sensor, GPS, dan analisis data untuk pengelolaan lahan secara detail dan efisien, mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Yang kedua, Internet of Things atau IoT dan sensor cerdas.
Sensor tanah untuk memantau kelembapan, nutrisi, dan pH tanah secara real time, atau sensor pada ternak untuk memantau kesehatan. Yang ketiga, drone atau pemetaan udara digunakan untuk memantau kondisi tanaman, mendeteksi hama dan penyakit, serta penyemprotan pupuk atau pestisida secara presisi. Yang keempat, ada robotika dan otomatisasi. Robot untuk penanaman, pemanenan, dan pemangkasan yang lebih cepat dan akurat. Dampak dan manfaat inovasi pertanian. Yang pertama, peningkatan hasil panen. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatan pendapatan petani. Yang keempat, ketahanan pangan yang lebih baik. Yang kelima, lingkungan yang lebih sehat. Yang keenam, penciptaan lapangan kerja baru. Yang ketujuh, adaptasi perubahan iklim. Adapun tantangan inovasi pertanian. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Yang kedua, akses dan keterampilan. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, degradasi lahan dan kekurangan air. Yang kelima, fragmentasi lahan. Yang keenam, regenerasi petani. Dan yang terakhir, ada kebijakan dan regulasi. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.